Al Hakim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan taufik hidayah serta inayahnya kita bisa berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka menghadiri program penyampaian program pembelajaran selama setahun di Pondok Pesantren Cendekia Darul Muslimin. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, uswatun hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, dan kita selaku umat Rasulullah, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah beliau dan kita berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum saya akan menyampaikan program pembelajaran yang saya ajarkan, ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak gendong kemana-mana. Perkenalkan, nama saya Salam Rahmat, asal dari Bandung. Alhamdulillah dari kecil sudah mondok pesantren Al-Qahariyah, pesantren Ummul Qura, Al-Falah 1, Al-Falah 2, Al-Mu'min, Al-Ba'ul Furqan, Arjawinangun, ya, Darul Quran, dan seterusnya. Alhamdulillah S1 dan S2 saya di Perguruan Tinggi Ibnu Al-Quran Jakarta. Dan alhamdulillah dari SD sampai tahun 2015 alhamdulillah pernah mengikuti MTQ dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan, sampai terakhir di Bahrain tahun 2015. Ya, kemudian di Bengkulu, Provinsi Bengkulu tingkat nasional, di Kalimantan Barat tingkat nasional. Alhamdulillah dalam rangka bersaing dengan teman-teman untuk bersyiar Al-Quran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah saya mengajar di Pondok Cendekia Darul Muslimin ini dengan wasilah Abi jadi dari tahun 2000 berapa lupa, 2000 berapa ya, 17, dari 2017 alhamdulillah sampai sekarang diamanahkan oleh Abi untuk mengajar tilawah. Tilawah itu merupakan pembelajaran Al-Quran dengan menggunakan seni baca Al-Quran. Jadi belajar tilawah itu tidak lepas dari seni baca Al-Quran dengan menggunakan irama Al-Quran. Ada irama bayati, soda, hijaz, nahawan, ros, jiharka, sika, dan semua itu tidak terlepas daripada sunnah Rasulullah SAW. Karena membaca Al-Quran itu dibutuhkan dengan irama, sebagaimana Rasul, Zainul Quran bi aswatikum fa inna sawtal hasan yazilul Quran. Yang kedua, alhamdulillah dari tahun 2017 saya mengajar di sini, dari mulai angkatannya bisa angkatannya lama-lama ya, sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah di setiap hari Rabu dan Kamis. Nah, untuk sekarang saya tambahkan pembelajaran bukan hanya tilawah saja, tetapi saya tambahkan dengan pembelajaran makharijul huruf. Karena santri ini tidak semua belum semua bagus bacaannya, perlu ditunjang dengan bagaimana cara melafalkan Al-Quran, melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan baik dan benar, yang dinamakan dengan makharijul huruf. Dari mulai makhraj yang pertama sampai terakhir, kemudian didasari ditambah dalilnya dari kitab Al-Jazariyah sama Tuhfatul Atfal. Kita coba. Dan kemudian bukan hanya itu, jadi di setiap hari Rabu itu saya mengajar tilawah santri.
kemudian disisipi dengan pembelajaran makharijul huruf supaya bacaan santri tambah bagus lagi Pak. Di samping suaranya bagus, dia makhrajnya semakin bagus lagi tajwidnya. Di samping hafal Quran, bacaannya bagus, suaranya indah gitu Pak. Maka dari itu. Kemudian di hari Kamisnya saya mengajar sekarang ditambah dengan kajian tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain. Kebetulan tafsir Jalalain ini tafsir yang sering dibaca, sering dipelajari di hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia. Tafsir Jalalain ini dikarang oleh dua Imam Jalal, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali. Dan pada kesempatan di setiap hari Kamis itu kita coba mengkaji tafsir surah pendek Pak, dari juz amma, dari mulai An-Naba sampai An-Nas dengan metode tafsir tahlili. Jadi artinya putra putri bapak dan ibu bukan hanya menghafal Quran, tapi bagus bacaan Al-Qurannya, ditunjang dengan irama yang bagus, ditunjang dengan pemahaman yang baik. Jadi penting sekali kita mempelajari Al-Quran di sisi dari lihat penafsiran Al-Quran, karena saat ini berkembang penafsiran Al-Quran yang tidak sesuai dengan kaidah tafsir, sehingga penafsiran Al-Quran pada zaman sekarang ini yang tidak bisa menafsirkan Al-Quran, mereka berani untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kehendak nafsunya, sesuai dengan akal pikirannya. Nah, di Pondok Pesantren Cendekia Darul Muhsin ini kita coba anak-anak santri kita belajar tafsir Jalalain supaya satu, memahami Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tafsir, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para imam ahli tafsir. Dan dalam hal ini adalah Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab tafsir Jalalain. Meskipun banyak sekali tafsir-tafsir yang ada di Indonesia ini yang beredar, salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qubari, tafsir Ru'ail Bayan, tafsir Al-Munir Marahul Ladin, tafsir Al-Munir dan seterusnya, banyak sekali. Akan tetapi kita coba satu tafsir saja di sini di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan membantu para santri untuk memahami Al-Quran dan pada akhirnya mampu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kemudian ini kaitan dengan tahfidz, karena saya di sini tidak mengajarkan tahfidz, akan tetapi saya dari SMP sudah menghafal Quran, kemudian masuk ke perguruan tinggi Al-Quran Jakarta, dan hari ini pun saat ini saya lagi merintis pondok pesantren tahfidz di Depok di Pasir Putih. Mudah-mudahan dengan program tahfidz yang diadakan di pondok pesantren Cendekia Darul Muhsin ini, mudah-mudahan para santri, ya putra-putri bapak dan ibu ini bisa meneruskan generasi-generasi ulama para salafus saleh yang terus mengkaji Al-Quran, yang terus mempelajari Al-Quran, yang terus mengajarkan Al-Quran, yang terus menyebarkan Al-Quran ya, ke semua daerah yang ada di Indonesia ini. Mudah-mudahan putra dan putri bapak dan ibu ini ke depan mudah-mudahan menjadi ahli-ahli Al-Quran. Amin ya Allah. Yang mampu mengajarkan Al-Quran nantinya dengan hafalannya, mudah-mudahan berkah untuk masyarakat Indonesia. Amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Quran yang mereka hafal ini mampu mencegah daripada virus dan wabah. Amin ya Rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.